Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzan Abdullah, NIM 2024 1010 1143 dari Prodi Sistem Informasi kelas Data Mining C. Di sini saya akan membahas tugas dari modul Kamin Clustering. Yang pertama, sebelum lanjut ke soal, di sini saya mengimport beberapa library. Yang pertama ada import NumPy, kemudian ada import Pandas, kemudian ada import Seaborn, ada statistik, dan dari library Matplotlib saya mengimport PyPlot, kemudian dari library itertools saya mau import combination, dari library Skylearn ada pre-processing, cluster, dan decomposition. Saya mengimport min-max scaler, K-means, dan PCA. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 1, yaitu perintahnya adalah load dataset dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Nah, di sini saya sudah mempunyai dataset mall customer. Jadi langsung saja kita menampilkan dataset dari mall customer. Nah, kemudian perintah kedua yaitu kita disuruh membuang feature yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini kan kolom customer ID kan di sini angkanya urut. Jadi menurut saya kolom customer ID ini tidak dibutuhkan dalam dataset ini. Jadi saya membuangnya menggunakan perintah df.drop customer ID, aksi sama dengan 1 dengan in place-nya true. Nah, setelah berhasil, soal nomor 2 yaitu kita disuruh cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Di sini saya menggunakan df.info. Nah, ini adalah kolom dan tipe datanya. Di sini bisa kita lihat kan tipe data yang berbeda hanya pada genre. Maka di sini kita memerlukan melakukan encoding untuk mengubah tipe data dari tipe data 1 ke tipe data yang diinginkan. Nah, di sini kita coba untuk mengubah tipe data objek ini menjadi tipe data integer 64. Yang pertama kita melakukan yaitu df genre kolom yang ingin kita ubah yaitu dot unique. Nah, di sini kita lihat tipe datanya masih objek. Nah, untuk mengubah encodingnya kita melakukan perintah df genre dot replace male, female sesuai ini. Kemudian 0,1 in place true. Jadi kita mereplace yang tipe data yang ini. Nah, setelah di replace kita cek lagi infonya. Nah, ini adalah setelah dilakukan encoding. Setelah kita melakukan replace tipe datanya. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 3 yaitu cek data null dan data duplicate. Untuk mengecek data null saya menggunakan df is null atau df empty atau df isna dot sum. Nah, di sini tidak ada data yang nol, jadinya di sini value-nya yaitu nol semua. Untuk mengecek data duplicate, saya menggunakan df.duplicated.sum. Nah, karena tidak ada data yang diduplicate, maka di sini value-nya juga nol. Kemudian lanjut ke soal nomor 4 yaitu handling miss value dan handling duplicated data jika diperlukan. Nah, di sini saya menggunakan df copy sama dengan df.copy untuk melakukan handling miss value dan handling duplicate jika nanti diperlukan di bawah. Kemudian nomor 5 yaitu kita disuruh cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Nah, di sini karena yang diminta karena data kita tadi
ada 4 kolom, yaitu ada genre, age, annual income, spending core. Maka kita di sini menggunakan range-nya 4. Kemudian di sini menggunakan sns.boxplot x sama dengan df dengan indeks df.columns index i. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan plot.show. Nah, di sini kita mengecek cek data apakah ada outlier atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini yang data yang outlier hanya pada annual income, sedangkan pada genre, age, dan spending score itu tidak ada yang outlier. Yang outlier itu maksudnya datanya itu keluar dari ini, anggapannya ini Q1, ini ke Q2 itu kuantil. Nah, ini kan datanya kan lebih dari kuantil tadi, makanya di sini setelah kita cek data annual income ini ya dia outlier datanya. Jadi berhubungan dengan nomor 6 yaitu handling outlier jika diperlukan. Karena tadi data annual income outlier, maka kita memerlukan outlier, melakukan handling outlier. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita menggunakan df copy ini untuk jika ada yang handling misvalue atau dan handling duplicate. Nah, karena di sini ada yang misvalue-nya itu outlier pada annual income, di sini kita menggunakan variabel df_copy. Kemudian di sini Q1 itu yang sebelah sini. Kemudian Q3 kuantil yang sebelah sini. Nah, untuk Q1 yaitu df_copy dengan indeks i dot kuantil 25. Kemudian Q3-nya kuantilnya 75. Kemudian di sini IQR yaitu rumusnya itu Q3 dikurangi 1. Setelah itu kita di sini melakukan ada untuk menghandlingnya kita ada rumus yaitu df_copy dengan indeks i sama dengan df_copy dengan indeks i dot max, yaitu df_copy dengan indeks i jika di sini lebih dari, maka nanti Q3-nya itu ditambahkan dengan 1,5 dikali IQR, Q3 plus IQR. Jika nantinya kurang dari, maka Q1-nya dikurangi 1,5 dikali dengan IQR. Nah, setelah melakukan handlingnya, di sini kita akan tampilkan kembali. Yang sebelumnya tadi kan menggunakan df saja, df.column. Nah, di sini setelah melakukan kita handling outlier-nya, kita di sini menggunakan df_copy. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini annual income-nya sudah tidak ada data yang outlier. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heat map. Di sini saya menggunakan sns.heatmap yaitu df_copy.ilog.2,0.214 not true fnt.2f. 2f ini tandanya datanya ini ditampilkan 2 angka di belakang koma. Kemudian CMap ini roket, yaitu bisa dibilang tema dari visualisasinya ini. Untuk temanya ada banyak, misal kita salahkan dulu kodenya. Nah, untuk kodenya itu di sini bisa kita lihat nih, ada seperti ini banyak. Kita coba menggunakan rainbow. Nah, ini adalah tema dengan rainbow. Seperti itu.
Kemudian lanjut ke soal nomor 8, yaitu normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Bisa menggunakan bisa standar atau min-max. Di sini saya coba menggunakan min-max scalar. Jadi yang pertama kita buat variabel df underscore normal sama dengan df underscore copy. Kemudian scalar sama dengan min-max scalar. Kemudian features-nya sama dengan df underscore normal dot columns. Kemudian df underscore normal dengan index feature sama dengan scalar dot fit transform df underscore normal dengan index feature. Kemudian df normal sama dengan df underscore normal dot s-type dengan genre integer. Kita tampilkan dengan perintah df normal dot head. Nah, ini adalah data setelah dinormalisasi menggunakan perintah min-max scalar. Setelah itu lanjut kita ke soal nomor 9, yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada yang pertama kita buat list fitur sama dengan df underscore normal dot columns. Kemudian kombinasi fiturnya yaitu for i in combination list feature, 2. For i in combination fitur di plot dot scatternya yaitu df normal i dengan indeks 0, df normal i dengan indeks 1. Artinya 0 sama 1 ini yaitu ini dari 0 ke 1 sini. Untuk labelnya, untuk title-nya di sini enggak ada. Kita menggunakan join i, berarti nanti yang kita ambil yaitu generate age. Kemudian di sini sama untuk label x dan y-nya kita ambil dari yang tadi. Untuk yang x itu genre dan yang y itu age. Tampilkan dengan menggunakan perintah pl show. Ini adalah tampilan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 berturut-turut. Nah, setelah itu kita diminta untuk clusterlah dataset dengan nilai K3,345 dengan atribut annual income dan Spanish score 1-100. Nah, di sini saya menggunakan perintah cluster sama dengan k-means, kemudian kita mendefinisikan dulu clusterisasi, parameternya 6, saya n, x, y. Kemudian cluster dot variabelnya itu cluster dot n underscore cluster sama dengan n. Kemudian datanya yaitu df normal dengan parameter x, y. Kemudian variabel pred atau predict yaitu cluster dot fit predict dengan variabel data ini. Nah, setelah itu kita tampil karena ini bentuknya masih dev, maka untuk menampilkannya di soal nomor 11 itu tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Nah, di sini karena yang diminta itu K345, maka range-nya yaitu 3-6. Jika yang diminta 3456, maka range-nya 3-3,7. Nah, ini adalah cluster yang ketiga, ini K4, dan ini K5. Oh ya, di sini tanda bintang itu di sini yaitu artinya itu marker, yaitu untuk menandai dari klasternya dengan size-nya 100 dan warnanya merah. Untuk jaraknya ini dari ini kan ada 0 sampai 1 itu ini dengan 0 sampai 1. Nah,
Lanjut ke soal nomor 12, yaitu tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, menurut saya jawabannya itu K5 karena di sini klasternya itu lebih merata dan warnanya itu jika dilakukan analisis secara visual itu lebih enak karena warna-warnanya tidak bentrokan atau tidak beraturan seperti K3 dan K4. Di sini untuk K5 itu lebih merata dan lebih enak buat dilihat. Kemudian lanjut ke soal nomor 13, yaitu lakukan implementasi elbow method atau metode siku untuk mendeteksi kata terbaik. Di sini saya membuat variabel penampung dulu, yaitu inersia. Kemudian kita membuat variabel K-min, cluster atau sama dengan K-min. Kemudian untuk perulangannya for n in range 1 sampai 9. Berarti nanti ditampilkan adalah 1 sampai 8. Kemudian variabel cluster yaitu cluster dot n underscore cluster sama dengan n. Kemudian cluster dot fit df normal dengan ini annual income K dolar dan Spanish score 1 sampai 100. Kemudian setelah kita lakukan ini, kita tambahkan datanya itu di variabel penampung tadi. Atau kita append. Setelah itu kita tampilkan menggunakan plotlib. Yaitu size-nya 12,6, range-nya 1 sampai 9. Range di sini harus mengikuti range yang ada di perulangan ini. Nah, ini setelah ditampilkan. Ini menggunakan metode siku atau elbow method. Kemudian lanjut nomor 14, lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh feature menjadi 2 feature. Nah, di sini PCA sama dengan PCA 2 ini kita mengambil 2 columns. Jadi data frame dari dataset tadi. Kemudian di sini ada variabel df underscore PCA sama dengan pd.dataframe dalam kurung PCA.fit transform df normal. Kemudian kita print df underscore PCA-nya. Kemudian kita tampilkan dalam cluster. Nah, ini adalah hasil dari print df PCA. Kemudian ini adalah dari visualisasinya. Ini sebelum di cluster ya. Kemudian untuk mengclusternya itu yang pertama kita lakukan metode siku tadi dulu, yaitu kita sama kayak cuman di sini perbedaannya kita menggunakan cluster sama dengan k-means. Kemudian for n in range-nya kita samakan saja kayak tadi 9. Kemudian di sini cluster dot n underscore cluster sama dengan n, kemudian cluster dot fit dalam kurung df underscore pca, kemudian kita tambahkan ini tadi ke dalam variabel penampung tadi. Kemudian kita tampilkan metode elbow-nya tadi. Nah, ini kita cluster dan ini hasil setelah kita cluster. Nah, di sini untuk warnanya di sini saya menggunakan 4 warna. Kemudian prediknya itu ini untuk menampilkan visualisasinya saya menggunakan plot.scatter df underscore pca 0, df pca indeks 1 dengan shape predict. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan plot.show. Selanjutnya yaitu soal terakhir yaitu soal nomor 15. Soal 15 ini yaitu lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Di sini karena 3D saya mengambil 3 columns dengan PCA sama dengan PCA 3. Kemudian df underscore PCA 1 sama dengan pd.dataframe PCA.fit transform df underscore normal. Dengan klasternya yaitu K-means. Kemudian di sini saya menggunakan 4 warna. Kemudian prediknya yaitu cluster
dot fit predict df underscore PCA1. Kemudian untuk ukurannya saya menggunakan 12,6. Di sini projectionnya menggunakan 3D seperti yang diminta soal. Langsung saja kita run. Ya, di sini kita juga buat marker seperti yang kayak tadi, yaitu kayak tanda bintang dengan size 200 dan warnanya merah. Nah, ini adalah tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. Di sini ada 4 warna, bisa kita lihat. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan 3D menggunakan import plotly.express. Ini lebih simpel dan juga bisa dilihat lebih detail. Yaitu saya menggunakan yang pertama kita definisikan dulu variabel PCA-nya, itu ada 3. Kemudian sama kayak tadi, df underscore PCA. Di sini columns-nya ada PCA1, PCA2, dan PCA3. Kemudian kita cluster, ada 4 warna, kemudian prediknya, dan untuk menampilkannya di sini PX ini yaitu plotly.express sketcher 3D df underscore PCA, X-nya itu nanti PCA1, PC1, Y-nya PC2, dan Z-nya itu PC3. Kemudian colornya sama dengan red. Untuk nampilkannya yaitu fig.show. Nah, ini adalah jika kita menggunakan library plotly.express. Di sini bisa kita zoom. Kemudian bisa kita lihat juga secara detail. Bisa kita ubah-ubah gini. Di sini ada beberapa pilihannya, yaitu bisa mendownloadnya, kemudian bisa kita zoom, kita pan, kita orbital rotation, kemudian di sini ada turnable rotation, ada reset camera to default, kemudian ada reset camera to last save. Nah, di sini bisa kita lihat secara detail. Misal kita mau lihat yang sebelah sini. Nah, ini ada PC1-nya yaitu 0,55, PC2-nya min 0,23, kemudian PC3-nya ada 0,2120 dan kolornya 3. Ini kolor 3 yang berarti warna kuning. Nah, ini bisa kita lihat secara detailnya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.